Halo, apa kabar? Senang sekali saya Harus Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung kembali berjumpa Anda semua. Ini makin jelas masa depan IKN seperti apa dan tampaknya ini memang terjadi tarik ulur antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Belum lama berselang kan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono ketika selesai bertemu dengan Pak Prabowo menyatakan bahwa Presiden itu menganggarkan untuk pembangunan IKN, kelanjutan pembangunan IKN sebesar 48,8 triliun. Dan Presiden katanya sih ingin tahun 2028 IKN sudah bisa jadi ibu kota politik. Sementara ini kemarin di DPR Menteri PU ketika ditanya wartawan soal progres pembangunan IKN malah balik bertanya, progres apa wong anggarannya diblokir oleh Kementerian Keuangan. Memang banyak kritik bahwa IKN masih diberikan anggaran. Buat apa sebetulnya ditambahkan anggaran itu? Ya mungkin sekedar untuk pemeliharaannya oke. Tetapi kalau masih ada semacam upaya untuk membangun bagian-bagian tertentu dari IKN, maka itu artinya juga pemborosan. Kan Presiden Prabowo sendiri yang mengucapkan bahwa fokusnya adalah pada SDM, terutama membentuk manusia Indonesia dari sejak di bangku sekolah supaya bergizi, tahan secara fisik, kecukupan nutrisi, kan itu intinya. Jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi, penghematan, memang seharusnya IKN itu nol ditambahkan di situ kan nggak ada gunanya kan. Apa efeknya dalam 5 tahun ke depan? Nggak ada apa-apa di situ kan. Sementara kalau akhirnya sang menteri PUPR mengungkapkan faktanya bahwa memang anggarannya itu di stop, diblokir, ya itu bagus juga sebetulnya kan. Jadi publik tetap melihat IKN ini adalah warisan kepentingan Presiden Jokowi sebelumnya. Dan itu yang mesti dihentikan karena impactnya terhadap pertumbuhan ekonomi nggak ada tuh, impactnya terhadap pariwisata juga nggak ada, impactnya terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh, impactnya terhadap masuknya investasi asing nggak ada tuh, karena kepastian hukum di situ dipertanyakan oleh para investor, keamanan lingkungan dipertanyakan tuh, kedudukan dia juga di dalam global regional global politik nggak ada manfaatnya. Jadi sebetulnya masuk akal kalau Presiden Prabowo jangan lagi kasih anggaran satu rupiah pun di situ kan, ekstrimnya begitu tuh, supaya betul-betul fokus pada makan siang, fokus pada pertahanan, fokus pada ketahanan pangan dan energi. Kan kalau kita lihat postur anggaran Pak Prabowo bahwa Departemen Pertahanan itu, Kementerian Pertahanan itu anggarannya bahkan ditambahkan itu kan. Jadi ada persiapan sebetulnya untuk daya tahan nasional di bidang pertahanan, di bidang pangan, dan di bidang energi. Nah kalau kita baca itu secara sistematis, itu artinya di belakang pikiran Pak Prabowo ada kekhawatiran terjadinya eskalasi perang. Karena itu mesti ada persiapan logistik kan begitu cara berpikirnya. Nah IKN mau jadi apa? Jadi benteng untuk mempertahankan Indonesia yang nggak bisa itu benteng yang rapuh. Satu-satunya yang orang lihat di situ adalah patungnya Presiden Jokowi. Lalu orang bertanya-tanya, ini patung siapa? Kalau terjadi semacam eskalasi perang terbuka misalnya yang melibatkan Indonesia di Pasifik, kan itu dasarnya. Jadi betul bahwa memang itu sebaiknya dinolkan aja anggaran buat IKN tuh. Kalau kita melihat kondisi ekonomi global dan tentu saja yang dampaknya terhadap ekonomi domestik, sudah jelas kok bahwa pemerintah itu harus melakukan efisiensi dan membuat prioritas apa yang harus dibangun dan dibiayai dan mana yang tidak. Dan IKN statusnya sangat jelas itu hanya akan jadi beban. Bila kita baca data-data Outlook 2025 dari sistem internasional atau dari regional tuh, kita dapat kesan bahwa memang ekonomi akan sangat sulit tuh. Jadi global growth ini, pertumbuhan di dalam semua aspek, dari soal pertandingan industri IT, pertandingan industri finansial dunia, pertandingan riset tentang social impact dari buruknya perekonomian, itu pasti juga dikenali oleh Presiden Prabowo. Jadi semua hal atau semua isu itu kalau dia bukan segera dibatinkan, tapi dieksplisitkan dalam bentuk anggaran, maka penghematan itu harus in optima forma dalam bentuk yang paling tinggi. Nah, menghemat yang paling bagus itu menghemat sesuatu yang mangkrak kan itu.
jalan pikirannya tuh. Jadi IKN itu udah mangkrak, udah selesai, dan Menteri Koordinator Agus Ahaye itu sudah mengucapkan gejala atau tendensi bahwa itu memang udah mangkrak sebetulnya. Beberapa menteri terkait juga menerangkan hal yang sama itu. Jadi kita lihat bagaimana kemangkrakan itu disebabkan oleh inefisiensi, oleh ketidakpatuhan Presiden Jokowi pada syarat-syarat pembangunannya. Itu mesti ada desain yang sempurna, mesti ada perencanaan yang dimatangkan melalui riset yang panjang itu. Bukan sekedar kesepakatan politik yang lalu di belakangan dimintakan amdalnya. Kan model pembangunan IKN itu diputuskan secara politik, baru dimintakan amdalnya tuh. Dipaksa universitas-universitas disogok sosialisasi supaya beri izin lingkungan, beri argumen akademis untuk membenarkan IKN. Padahal sebetulnya harus dibalik, dibuat dulu amdalnya, baru diputuskan secara politik. Jadi ini memang kelakuan rejim Jokowi ini hanya ingin memamerkan keunggulan dinastinya tuh, atau bahkan itu semua prestasi pribadi. Kenapa? Ya kita lihat di IKN itu satu-satunya yang tegak berdiri itu adalah patungnya Presiden Jokowi yang bahkan sekarang udah lumutan, karatan gitu kan. Jadi kita juga belajar bagaimana efek dari pembangunan itu. Kalau seperti dulu diinspirasikan oleh siapa namanya yang nulis Pyramid of Sacrifice itu, piramida pengorbanan manusia, Peter Berger, sosiolog yang selalu diacu tentang bagaimana ambisi itu bila tidak diriset berdasarkan aspek-aspek sosio-filosofi dan sekarang environment itu akhirnya berantakan tuh. Dan pemborosan anggaran itu mesti berlanjut di dalam proses hukum sebetulnya kan. Ini kelihatannya ya IKN ini akan jadi hantu yang terus menghantui Jokowi. Kan kita teringat kembali bagaimana Jokowi itu dulu mengolok-olok SBY dengan mengunjungi proyek Hambalang gitu ya. Nah, IKN ini kan kalau dari sisi nilai proyeknya pasti jauh lebih besar lah dibandingkan dengan Hambalang. Ini kan tapi saya nggak yakin bahwa Pak SBY juga akan melakukan hal yang sama, kemudian tiba-tiba berkunjung dan foto-foto di Hambalang, dan kemudian seperti Jokowi termangu-mangu tidak memberikan komentar apapun gitu ya waktu berkunjung ke Hambalang. Kalau kita bandingkan misalnya kasus mangkraknya Hambalang yang jadi bahan olok-olok Presiden Jokowi di awal beliau memerintah 10 tahun lalu, dia datangi Hambalang hanya untuk ngeledek SBY, bahwa SBY bikin mangkrak. Nah kalau dia mangkrak kenapa nggak ditulisin oleh Jokowi kan? Jadi Jokowi pamerkan kemangkrakan proyek Hambalang itu untuk mengolok-olok SBY. Nah, bayangin misalnya kalau Pak SBY lakukan hal yang sama. Tapi kan nggak mungkin kita lihat dari Pak SBY olok-olok terhadap mangkraknya IKN. Tetapi rakyat menemukan sinyal itu bahwa sebetulnya Jokowi sedang diolok-olok tuh melalui penangguhan atau bahkan pembatalan anggaran. Kan itu dasar berpikirnya. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana publik akhirnya minta pertanggungjawaban Jokowi. Bahwa itu salah kebijakan, iya, tapi dari awal kesalahan kebijakan itu disengaja sehingga terjadi korupsi dalam bentuk kebijakan kan. Direktur Pertamina Ibu Karen dipenjarakan hanya karena kesalahan kebijakan, padahal itu isinya Jokowi tentu untuk memperluas wilayah bisnis Pertamina waktu itu, dan pada akhirnya gagal investasinya kan, itu kan kebijakan juga. Demikian juga Pak Lembong itu, Thomas Lembong, semua itu adalah soal kebijakan tuh. Bahkan setelah dihitung bahwa kebijakan itu bukan gagal, tapi memang perlu waktu untuk melihat impactnya. Nah soal IKN waktunya udah tidak ada karena sudah ditentukan bahwa itu proyek yang gagal. Karena apa? Dari awal tidak ada AMDAL, dari awal tidak ada semacam social analysis tentang impactnya itu. Kalau orang pamerkan lagi ya para ternak Mulyono ini, Baser Mulyono itu artinya baser Pak Jokowi yang terus-menerus bertahun-tahun memamerkan sukses IKN itu. Dan beberapa kali saya terangkan bahwa betul bahwa IKN itu indah banget. Indahnya ada di laptopnya Pak Jokowi yang sekarang kemana laptopnya tuh. Jadi
kita melihat gagal investasi asing masuk, gagal dipakai pembangunan itu berprinsip bisnis to bisnis, akhirnya menggerogoti APBN. Kan ini yang kita sebut sebagai penghinaan terhadap akal sehat publik tuh. Jadi ya masuk akal kalau publik itu menuntut pertanggungjawaban pidana dari Presiden Jokowi kan, karena banyak hal yang menyebabkan trade off antara kepongahan, keangkuhan dan ketamakan presiden di bidang dalam memboroskan APBN dan keadaan stunting di kita. Kalau kita bikin trade off-nya, ya itu yang terjadi. Mengapa banyak stunting? Ya karena hak emak-emak untuk memperoleh gizi, susu, protein segala macam itu dari APBN misalnya, itu beralih menjadi semen, aspal, kerikil di IKN. Kan trade off itu yang mesti kita baca juga. Jadi saya kira itu masalahnya kenapa dan menjadi relevan orang bicara begitu banyak poster tentang minta Jokowi diadili itu beredar di Jawa terutama. Saya kira ini satu persatu menunjukkan apa yang selalu kita diskusikan, bahwa batas akomodasi lah, batas akomodasi kepentingan meneruskan proyek-proyek mercusuar Jokowi itu bagi pemerintahan Prabowo adalah keterbatasan keterbatasan APBN. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sesungguhnya kita makin melihat kok bahwa paradigma kebijakan Pak Prabowo itu memang berbeda sekali dengan Jokowi. Jadi kalau toh ada kalimat ini adalah merupakan kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi, ya kelanjutan tapi berbeda banget. Jadi saya melihat bahwa Presiden Prabowo punya satu cara berpikir yang memang berbeda dengan Presiden Jokowi. Bahwa di awal kampanye Pak Prabowo waktu itu menunjukkan keinginan atau niat untuk meneruskan prestasi Jokowi, yaitu kita mesti sebut sebagai yaitu bunga-bunga kampanye lah. Tetapi secara faktual Prabowo akhirnya harus putuskan mana yang harus dihentikan, mana yang harus dilanjutkan. Nah, dunia mengalami perubahan banyak juga setelah Donald Trump terpilih. Problem-problem sebetulnya dekolonisasi di Gaza itu juga jadi masalah baru. Soal percepatan untuk menghentikan perang di Ukraina, soal krisis energi dan perkembangan outlook 2025 yang buruk tuh, yang disebut BRICS itu diragukan pertumbuhannya tuh, kapasitas untuk memulai jenis-jenis bisnis baru, ekonomi baru yang basisnya adalah artificial intelligence dan cloud solution, itu semua itu ada dalam tanda tanya tuh, karena ada perubahan global politics itu terutama di Amerika, dan itu impactnya itu sangat kuat pada Indonesia yang fundamentalnya sangat rapuh. Jadi betul kalau Pak Prabowo melakukan penghematan, nah penghematan tertinggi itu mesti yang tidak punya harusnya terhadap PSN ini yang nggak punya impact harian terhadap kehidupan rakyat. Jadi batalkan aja PSN itu yang setelah dievaluasi, yang mungkin buat basa-basi tinggalkan 2 lah gitu. Dari berapa yang harus diselesaikan puluhan itu. Jadi mestinya ada statement resmi bahwa dibatalkan PSN, semuanya ditutup dulu, nanti akan dibuka lagi visibility study-nya mungkin semester depan. IKN harusnya udah dibatalkan dari awal, tidak boleh adalah satu rupiah pun diinvestasikan lagi di situ. Ya cukup piara-piara bersih-bersihin lumut lah di situ tuh sebetulnya. Hanya itu sebetulnya yang diperlukan. Jadi sekali lagi kita ingin semacam ketetapan bahwa dalam keadaan ekonomi buruk harusnya semua hal yang sifatnya pencitraan Jokowi itu dibatalkan. Tentu ini perlu semacam wisdom supaya Pak Jokowi nggak terlalu gelisah melihat bahwa IKN itu akhirnya runtuh atau jadi berantakan ketika Jokowi justru lengser dan masih berharap untuk berkantor di situ. Jadi sekali lagi ini yang kita sebut rasionalitas pembangunan itu, bahwa ambisi pembangunan bagus, tapi ambisi itu akan dibatalkan oleh APBN. Semua ambisi politik akan dibatalkan oleh APBN. Kira-kira itu pesan, ya sebetulnya pesan etis dan akademis kita hari ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.